Selamat pagi semuanya. Shalom. Sepanjang minggu-minggu ini kita masih sedang dalam khotbah bahagia yang alkitabiah. Jadi banyak orang di dunia ini mencari kebahagiaan, tetapi sayangnya dengan cara yang salah dan tujuan yang salah. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita memiliki hidup yang bahagia, yang sejati. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar kita bisa nikmati di dunia ini, tapi nanti akan bersifat kepada kekekalan kita. Kita sudah belajar beberapa poin ya, dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, dari ucapan bahagia dalam Injil Matius pasal ke-5. Sekarang kita akan masuk lagi satu prinsip kebahagiaan menurut Tuhan Yesus, ayat ke-7 dari Matius pasal ke-5. Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-7. Sudahkah ketemu semua? Mari kita baca sama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, ya, yang akhirnya dia juga sendiri akan mendapat kemurahan. Firman Tuhan berkata dalam Galatia, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang orang lain mau perbuat bagimu, perbuatlah terlebih dulu. Artinya saudara-saudara, apa yang kita kerjakan itu pasti akan menghasilkan feedback. Apa itu namanya kalau feedback? Itu namanya imbal balik. Pasti, itu pasti. Karena ada hukum yang disebut tabur tuai. Nah, saudara-saudara, disebutkan di sini berbahagialah orang yang murah hatinya. Saudara-saudara, kemurahan ini bicara tentang perasaan seseorang yang tidak bisa tahan melihat orang susah. Ya, tidak tahan ketika melihat orang lain menderita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat dia hidup, dia menjadi seorang yang suka memberi. Dia bukan hanya sekedar menerima atau menuntut untuk diberi, tetapi sungguh-sungguh ingin memberi. Coba saudara buka ya di dalam Kisah Para Rasul. Ada beberapa ayat hari ini yang berhubungan dengan Matius 5 ayat yang ke-7 ini ya. Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat ke-35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Ya, sudah ketemu semuanya? Ya, perhatikan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Semua bilang amin. Jadi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Banyak pernikahan menjadi kacau karena setiap orang di dalam pernikahan itu justru inginnya menerima. Inginnya menuntut. Istri saya nih kurang perhatian sama saya. Suami saya nih kurang romantis sama saya. Pasangan saya ini kurang. Dia hanya memperhatikan hobinya, memperhatikan pekerjaannya, kurang kepada saya. Selalu ingin diberi dan diberi. Lupa bahwa pernikahan itu untuk bisa menjadi sebuah pernikahan yang kuat, sehat dan bahagia adalah harusnya saling memberi dan mau memberi. Banyak orang bilang mestinya take and give dong Pak, memberi dan menerima. Betul, kita menerima. Tetapi ketika kita lebih banyak memberi, maka kita akan menerima lebih banyak. Semua bilang amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang ibu dulu pernah sharing, konseling sama saya. Pak, suami saya kenapa ya? Orangnya pendiam, susah diajak ngomong. Aduh, serba salah Pak. Saya bilang, Bu, udah kalau memang dia dasarnya pendiam, biarin aja. Yang penting dia baik. Ngasih duit belanja enggak? Ngasih. Selingkuh enggak? Enggak. Udah kurang apa lagi? Ya saya pengennya ngobrol Pak. Nah ini saudara, ya kan? Udah suaminya baik, setia, enggak selingkuh,
ngasih uang, belanja dengan baik, gitu ya, tanggung jawab. Hanya karena kekurangannya dia suka sulit ngomong, dianggap masih kurang. Itu kan banyak orang. Suami juga banyak yang begitu. Istrinya baik, ibu rumah tangga yang baik, nggak terlalu nuntut, gaji nggak naik-naik juga nggak terlalu nuntut, gaji nggak naik, padahal minyak goreng naik juga nggak ngomel. Tapi karena memang karakternya pendiam, nggak suka bercanda, suami suka, aduh istri saya kenapa sih kalau diam aja kayak patung. Kita seringkali hanya ngelihat kekurangan daripada kelebihan. Maunya nuntut aja. Saya bilang sama istri yang suaminya pendiam itu, sudah, kalau kamu mau supaya suami kamu mau bisa gampang ngomong sama kamu, gampang caranya. Pagi-pagi tanya, Papa mau makan apa hari ini? Biasanya kalau orang pendiam kan terserah. Gitu, betul gak saudara? Papa mau makan apa hari ini? Apa aja. Papa paling doyan makan apa? Kalau perlu sebagai istri gak perlu nanya tuh, seharusnya tuh. Udah tahu suami gue doyannya kadal goreng. Harusnya tahu, oh suami saya nih hobinya makannya nasi goreng, tapi pedasnya cabenya 7 kilo. Masakin. Taruh di piringnya, piring yang paling bagus. Jangan gue udah masakin susah-susah masih nggak ngomong juga, gue taruh di tempat makanan si Bleki deh. Beri dulu dia sesuatu yang terbaik. Masakin, kalau perlu kasih timun, acar, kasih timun, kasih wortel. Pokoknya yang mantap-mantap. Minumnya apa dia? Doyannya air jeruk, bikinin. Kasih. Waktu dia makan, duduk di sampingnya, diam, dengerin. Dia mau ngomong apa? Katanya suaminya sudah suruh ngomong. Susah ngomong. Mungkin biasanya pengalaman saya, suami malas ngomong karena istrinya terlalu banyak ngomong. Loh, bener gak saudara? Suami jadi baru mau ngomong sedikit, udah malas, ntar gue ngomong sekali dia 3.000 kata. Coba dong, baru di situ. Papa kenapa sih malas ngomong sama saya? Gitu. Enggak, gini-gini. Pancing dulu. Makanannya enak gak? Kurang apa? Enggak, biasa. Kalau jangan emosi, ditanya kurang apa, gue kurang gampar loh. Coba sekali, 2 kali, saya percaya suami akan ngerti. Oh, istri gue mau ngomong sama gue. Makanya begitu suami ngomong jangan langsung kayak brand. Suami nggak mau ngomong akhirnya. Sama suami juga jangan, istri juga jangan digituin ya. Kalau saudara mau istri itu ada apa-apa cerita, jangan baru cerita dikit dihakimi. Pak tadi anak-anak begini loh, begini. Itu kan urusan mama. Papa kan kerja cari duit capek-capek pagi sampai sore. Masa urusan tetek bengek begitu kasih papa lagi, udah urusin lah. Lama-lama dia nggak mau ngomong sama suami tetangga. Tapi enggak lah, itu mau yang kebangetan. Jadi ngerti saudara, banyak orang tuh sukanya menerima, menuntut. Dia lupa prinsip hidup itu memberi lebih berbahagia. Mari semua bilang amin. Makanya kalau petinju prinsip ini paling bagus saudara. Lebih terberkat memberi daripada menerima. Memberi pukulan daripada menerima pukulan. Loh iya gak petinju? Nyambung gak sih sama saudara? Kayaknya bengong aja gitu saya perhatiin. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah orang yang suka memberi, murah hatimu, bermurah hatilah. Saya kasih tahu ya saudara, ada 4 prinsip ya soal memberi ya. Yang pertama ya, orang bisa memberi pasti kalau hatinya ada kasih. Orang kalau di hatinya nggak ada kasih susah untuk memberi. Kenapa makanya orang lebih banyak menuntut, lebih banyak
meminta, lebih banyak ingin menerima. Baik sama pasangannya, baik di tengah komunitasnya, baik di tengah gerejanya. Maunya diperhatiin, maunya paling di nomor satuin, maunya paling pokoknya menerima. Padahal dia lupa firman Tuhan bilang terlebih berkat memberi daripada Kenapa dia selalu menuntut ingin diberi? Karena hatinya kosong, kurang. Orang kalau nggak punya kasih susah untuk memberi. Kemurahan hati itu dimulai dari kasih. Waktu Tuhan Yesus khotbah, yang ikut banyak. Dari pagi sampai sore, semangat. Rupa-rupanya Yesus KKR ini banyak yang gak mau pulang. Tambah banyak, 5.000 lebih orang. Akhirnya menjelang sore, saudara-saudara, Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang, tergerak hatinya. Dia berkata kepada murid-muridnya, kasihlah mereka makan. Kasihan, sudah ikut dari pagi, banyak yang belum makan. Muridnya bilang, dari mana kita kasih mereka makan, guru? Muridnya ada yang beralasan, aduh mau beli di mana? Kenapa? Muridnya tuh belum kasihnya fullnya, tangkinya belum full. Beda dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah sepanjang hari memberi. Setuju gak saudara? Memberi firman. Tetapi murid-muridnya saat itu belum seperti Tuhan Yesus hatinya. Tuhan Yesus bilang ini mereka perlu makan, bukan hanya firman. Coba tolong. Itu orang yang murah hati. Kasih menggerakkan seseorang untuk bergerak. Kasih menggerakkan orang bukan hanya berkata kesian ya. Kesian lu dia, kesian ya. Kesian doang itu empati. Simpati. Belum saudara-saudara, kalau belum bergerak itu belum betul-betul kasih yang sempurna. Kalau kita kesian ya dia lagi nggak punya beras ya. Kita kasih baik segenggam, setengah liter, 2 liter. Itu namanya sudah bergerak, itu namanya kasih. Itu namanya murah hati. Banyak orang hanya di mulut. Kasihan ya. Itu bukan kasih. Itu bukan kemurahan hati. Kasih, kemurahan hati itu praktek. Jadi kalau orang yang bisa punya kemurahan hati, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti hatinya penuh dengan kasih. Coba saudara renungkan pada hari ini. Saudara kasihnya masih belum penuh atau sudah penuh dari Tuhan? Kita hanya bisa punya kasih kalau kita menempel pada Tuhan. Karena kita sebetulnya kasih kita semua hati kita kosong. Prinsipnya manusia karena sudah berdosa semua inginnya nuntut. Tapi karena sudah diselamatkan kita baru bisa punya kasih. Allah adalah kasih. Semua bilang amin. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang begini. Murah hatilah kamu sebab Allah Bapakmu di sorga murah hatinya. Semua bilang amin. Jadi kita semua disuruh untuk menjadi orang yang suka memberi. Saudara, kalau Tuhan memberkati saudara, jadilah orang yang suka memberi. Jadilah orang yang murah hati. Kalau saudara punya kasih, saudara gak akan tahan. Saudara pasti suka memberi. Saudara gak peduli apakah sekarang saudara sudah banyak duit, sudah punya miliaran atau triliunan tabungan saudara. Dalam kondisi hari ini pun, saat ini saudara ngelihat orang susah, saudara gak tahan. Saudara pasti gak akan tega ngelihat orang kalau sampai gak makan. Tega orang mau masuk sekolah, anaknya mau sekolah gak punya uang. Nggak akan tega saudara ngelihat orang mau ke rumah sakit nggak punya uang. Kalau saudara bisa bantu, saudara pasti akan bantu. Nggak perlu nunggu sampai kaya. Karena belum tentu orang kaya itu murah hati. Bahkan menurut survei, kebanyakan orang semakin kaya semakin pelitnya minta ampun loh saudara. Tapi puji Tuhan bukan di sini ya saudara. Semua di sini semakin kaya semakin murah hatinya. Amin. Coba lihat wajah kiri kanan saudara. Nah. Wajahnya wajah Kikir bin Medit apa wajah? Ya. Yang pertama jadi orang kalau murah hati kalau dia punya kasih. Makanya minta Tuhan tolong penuhi hatiku dengan kasih. Penuhi hatiku dengan kasih. Saya nggak mau banyak ngomong, nggak banyak cerita, cuman sedikit kesaksian.
waktu pandemi kemarin, saya perhatikan ada beberapa orang yang butuh pertolongan. Gak perlu banyak ngomong, saya sama Ibu Lola, pokoknya udah seberapa ada kita, bantu aja deh. Gak mau banyak ngomong, gak mau ada yang tahu. Pokoknya saya membantu orang. Saya pokoknya punya prinsip. Saya tidak mau ada jemaat Pilio yang sampai kelaparan gak makan. Minimal itu dulu. Kalau saya beliin rumah, beliin BMW gak sanggup, saudara. Tapi kalau untuk sekedar itu, saya gak banyak ngomong. Ibu Lola gak banyak ngomong. Bahkan Tuhan buka jalan beberapa tempat, beberapa orang, beberapa hamba Tuhan di luar, di daerah. Mereka perlu, ya kita gak bisa banyak ngasih, sudah 100-200 bagi mereka berasa. Tapi ya karena saya mengasihi, kita sendiri sampai kepala saya harus muter cari akal gimana untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi ya itu ada kesempatan. Kita nggak bisa nunggu sampai kita semua stabil dulu, enak dulu, baru kita mau nabur. Karena kesempatan itu kadang-kadang nggak datang 2 kali. Kayak COVID sebentar lagi udah selesai, saudara. Udah banyak orang udah nggak perlu bantuan lagi. Tapi kemarin itu banyak orang perlu bantuan. Kesempatan naburnya luar biasa. Saya tahu kalau kita nabur pasti kita nuai dari Tuhan. Amin. Jadilah jemaat yang gak usah disuruh-suruh soal mengasihi, soal bermurah hati ya. Yang kedua, orang bisa memberi itu karena dia punya kesukacitaan. Artinya saat memberi harus dengan sukacita, jangan terpaksa. Memberi gak bisa terpaksa, saudara, dengan sukacita. Berikan dengan yang sukacita. Alkitab berkata bahwa hendaklah kamu menjadi cheerful giver. Cheerful giver itu artinya pemberi yang semangat, yang penuh sukacita. Jadi saat memberi, saudara-saudara, berikan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Oh, aku bisa memberi daripada orang gak bisa memberi. Aku biarpun sedikit bisa memberi. Aku mau memberi dengan sukacita. Amin. Salah satu gereja terbesar, bukan salah satu, gereja terbesar sekarang ada di Nigeria. Di bawah pimpinan seorang pendeta namanya Enoch Adeboye. Ya. Sebuah gereja Pentakosta yang luar biasa. Itu ketika gerejanya sedang bertumbuh, tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, Enoch, bikin gereja ukurannya 1 kilometer kali 1 kilometer. 1 kilometer kali 1 kilometer, saudara bisa bayangkan gak? Ya jadi orang kalau mau altar call dari depan itu dari belakang ke depan itu jaraknya sampai harus ditungguin 5 menit, lari dulu. Gerejanya berkembang. Gereja terus berkembang. Ternyata setelah mulai penuh, Tuhan ngomong lagi sama dia sekarang. Henok, aku akan angkat kau lagi. Bikin sekarang gereja ukuran 3 kilometer kali 3 kilometer. Amsyong enggak? 3 kilometer kira-kira dari sini sampai mana tuh, saudara? Hah? Sampai Permata ada tuh? Lebih ya, setahu saya kalau kita dari sini ke Strada tuh 4,5 kilometer. Itu 4,5 kilometer. Hitung aja dari 3 meter Panarup mungkin sampai Panarup. 3 kilometer kali 3 kilometer. Itu orang kalau altar call udah kayak di bandara harus pakai mobil yang apa tuh? Yang kayak mobil golf diantar. Dia buka hutan. Dia bilang, Tuhan siapa yang mau datang? Mungkin pikiran Henok, pendeta Henok, monyet kah? Tapi sekarang saudara sedang dibangun dan mulai penuh gereja itu. Aduh, rahasianya cuma 2. Yang pertama doa. Kalau dia berdoa, gereja itu kalau berdoa, saat berdoa enggak kayak gereja lain, termasuk gereja kita nih. Mari saudara kita berdoa, Tuhan Yesus tolong hari ini ibadah supaya berjalan baik. Yang berdoa cuma WL-nya. Jemaatnya, halo, saya ngapain? Saya tanya, kalau lagi WL berdoa, jemaat ngapain? Ikut berdoa dalam hati, ya kan? Itu masih bagus. Kadang ada yang bengong.
Nanti mulai bulan-bulan depan saya mau ajar saudara, langsung praktek. Saat kita berdoa, jemaat buka suara semua. Berdoa. Mari kita berdoa supaya gereja ibadah hari ini Tuhan hadir di tengah kita. Mari kita mulai berdoa. Tuhan, kami berdoa. Terserah saudara mau ngomong gimana. Nggak usah pandang kiri kanan, nggak usah malu. Siapa yang di sini nggak biasa berdoa? Coba kalau saya suruh doa untuk makan aja, malu nggak? Mulai nanti nih, mulai tahun ini, pokoknya nggak ada. Semua orang harus bisa. Semua bilang amin dong. Terutama bapak-bapak dong. Oh nggak amin? Pokoknya harus bisa. Nggak bisa. Ada juga ibu-ibu yang ternyata nggak bisa. Ibu-ibu juga harus bisa. Masa jemaat nggak bisa berdoa? Masa saudara orang Kristen udah 5 tahun, 10 tahun nggak bisa berdoa? Doa sih bisa Pak, dalam hati. Ya, jadi mulai sekarang nanti kita berlatih. Saudara, kalau minggu depan yang nggak datang lagi ketahuan, itu tandanya nggak mau bertumbuh. Ntar gue disuruh doa ya. Enggak, saudara nggak mungkin disuruh maju ke depan, nggak mungkin dipermalukan gitu. Saya akan latih saudara. Jadi ketika berdoa kita buka suara, nggak usah kencang-kencang sampai Tuhan. Kita saling teriak sama teriak. Tetangga bingung nggak dapat tuh di gereja. Teriak-teriakan. Ya, nah rahasia yang kedua selain doa, tahu nggak saudara? Saat mereka memberi, waduh, itu namanya juga orang Afrika. Itu kayak gendang Afrika dipukul. Mau mereka bawa persembahannya sambil joget-joget begini saudara. Waduh, luar biasa. Mereka merasa Tuhan terima kasih, aku punya kesempatan untuk memberi, aku mau memberi dengan sukacita. Itu hati mereka. Jadi saat mereka memberi itu mereka sambil joget-joget. Wah, sambil angkat persembahan mereka. Padahal pendeta Henok kalau khotbah saudara lebih pelan, lebih slow dari saya. Saya masih ada teriakannya begini. Tapi itu orang memang urapannya luar biasa. Sekarang dia jadi salah satu gereja terbesar di dunia. Itu adanya di Nigeria. Karena jemaatnya diajar murah hati semua. Berapa banyak orang jemaat ya, kalau disuruh kolekte aja, aduh kolekte ya. Tapi puji Tuhan kalau di sini enggak ya saudara, amin. Saya batasin, saya kadang-kadang risih. Saya beberapa kali sering, bukan beberapa kali lah, sering pelayanan di gereja. Sekali ibadah kolekte sampai 3 kali. Kolekte 2 kali dijalanin, 1 kali maju ke depan. Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi kembali ke urusan rumah tangga masing-masing. Buat saya, saudara memberi sekalipun, tapi kalau hati saudara sungguh-sungguh sukacita memberinya, saya percaya itu saudara akan memberikan yang paling saudara terbaik buat Tuhan. Amin. Jadi ketika bermurah hati, ingat baik-baik, ketika saudara nolong orang harus dengan kasih. Tanpa kasih semua sia-sia. Bahkan Paulus bilang kan, sekalipun aku memberikan diriku, dibakar, dipersembahkan kepada kamu, tapi tanpa kasih semua sia-sia. Lalu yang kedua, saat memberi saudara harus memberi dengan sukacita. Yang ketiga, berikanlah saat memberi dengan cara yang terbaik. Semua bilang amin. Ngomong sama-sama, terbaik. 1, 2, 3, terbaik. Berikan yang terbaik yang saudara bisa berikan. Saudara gak usah merasa dipaksa. Berikan dengan sukacita, tapi berikan yang terbaik. Tuhan gak pernah lihat jumlah. Tuhan gak pernah lihat seberapa banyak saudara nolong orang lain. Tapi Tuhan lihat, kamu berikan yang terbaik gak? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya teman sakit, dia butuh dana besar. Saudara, saya mau tanya, saat seperti itu, apakah saudara cuma ngasih, udahlah kasih aja yang penting nama kita dicatat. Kasih dia noban. Padahal dia butuhnya jutaan. Atau saudara bilang, aduh gue lagi kebetulan gak ada sih, tapi kalau cuma cepet-nope gue bisa deh. Itu salah satu contoh tuh. Saudara kalau mau memberikan yang terbaik gimana?
Apakah yang penting, udah yang penting gue ngasih, gak enak soalnya kalau gak ngasih. Atau saudara betul-betul mau membantu. Mungkin kita membantu agak lebih besar dari yang lain. Yang lain 100, 200, kita 500. Tapi hati kita masih berkata, aduh dia butuhnya banyak ya, cukup gak ya? Tapi gue baru bisa segini, udahlah kita doain ya. Itu lain loh saudara. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan orang yang memberikan dengan yang terbaik. Semua bilang amin. Janda miskin dalam sebuah firman Tuhan diceritakan memberi paling sedikit. Orang kaya memberi banyak. Kalau orang mungkin ngasih 100 ribu, 200 ribu, dia hanya ngasih 2.000 perak. Tapi Tuhan bilang janda ini memberi dari kekurangannya. Dia berikan yang terbaik. Tuhan gak lihat jumlah. Bagi orang 100 ribu itu buat dia mungkin sekali beli pulsa habis. Tapi ada orang 100 ribu buat dia bisa makan 2-3 hari satu keluarga. Nilai 100 ribu satu dengan yang lain berbeda. Tapi ukuran yang terbaik yang tahu hanyalah Tuhan dan diri kita sendiri. Semua bilang amin. Tapi saat kita bermurah hati, kita akan menjadi orang yang memberi yang terbaik. Amin. Dan yang terakhir saat memberi atau saat menjadi orang yang murah hati, kita harus memberi dengan tulus. Semua bilang amin. Tulus. 1, 2, 3. Gak usah harap jasa apa-apa. Kalau udah memberi orang jangan suka disebut-sebut, jangan suka di ngomong-ngomongin. Sekalipun orang itu gak bilang terima kasih sama kita, sudah tulus. Jadi saudara, prinsip saat kita bermurah hati atau memberikan sesuatu kepada orang lain harus dengan kasih, dengan sukacita, dengan yang terbaik, dengan tulus. Saudara lihat hasilnya sekarang. Lukas pasal yang ke-6. Mari. Selesai setelah ini. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Sudah ketemu semua? Ya, perhatikan baik-baik. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Semua ngomong amin. Semua bilang amin. Jadi firman Tuhan bilang, berilah maka kamu akan menerima kembali yang terbaik dari Tuhan. Melimpah, kalau bahasa perjanjian lama, luber. Saudara tahu gak luber? Luber itu tumpah, artinya daya tampung atau tempat menampung kita itu udah gak cukup lagi, sampai lebih. Luber. Jangan ngiri ngelihat orang yang hidupnya luber. Mungkin dia sudah menabur banyak. Mungkin saudara-saudara dia sudah menaburnya itu sebelum-sebelumnya ya. Itu sudah melakukan 4 prinsip tadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, luber. Siapa yang mau diberkati Tuhan dengan luber? Angkat tangan saudara. Mulai belajar dari hari ini. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadilah orang yang suka memberi. Kalau Tuhan boleh pilih, suruh kamu dan saudara pilih. Kamu pilih mana? Karunia memberi atau menerima? Pilih karunia memberi. Karena kalau memberi pasti menerima. Menerima belum tentu bisa memberi. Terima karunia memberi. Sepertinya ada berkat sedikit gak tahan bantu orang. Mungkin saudara gak bisa jadi kaya, tapi saudara tidak akan pernah kekurangan. Saudara pasti akan terus mengalami kelimpahan. Mungkin saudara tidak menjadi orang yang konglomerat. Saudara mungkin hanya pas-pasan. Tapi pas-pasan itu ada 2 macam. Pas-pasan susah, tapi pas kalau mau ngapa-ngapain ada.
Kita nih kalau orang suka memberi ya saudara, pasnya pas yang di atas tuh. Pas mau jalan-jalan ada uangnya. Pas mau makan daging ada duitnya. Pas mau beli rumah ada berkatnya. Bukan pas-pasan mau ngapa-ngapain gak ada. Semua dimulai dari hati yang bermurah hati. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu. Hatiku untuk Tuhan. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam. Sekali lagi ulangi, ini hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, ku lihat isi hatiku, hatiku. Oh, amin. Hatiku mengasihi-Mu. Haleluya. Ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat. Mari sekali lagi katakan, hatiku Tuhan mengasihi. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari berikan tepuk tangan-Mu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kiranya pagi hari ini Tuhan, kami semua menjadi orang yang murah hati, seperti Bapa surgawi yang murah hati. Pimpin kami Tuhan, bertumbuh dewasa. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami dengan luar biasa, melimpah, luber ya Tuhan. Izinkan kami memulai dengan menjadi penabur-penabur yang baik, menolong orang di sekitar kami, menolong sesama kami, terutama mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, itulah kesempatan untuk kami semakin hari semakin diberkati Tuhan. Berkati tangan-tangan dan siapapun yang sudah melakukannya, supaya mereka menikmati janji firman Tuhan digenapi. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan angkat berkali-kali lipat dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu mulai memiliki hati yang terbuka, memiliki hati yang bermurah hati, karena inilah sumber, inilah dasar untuk kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami dalam perjalanan.
Sertai kami ya Tuhan, tiba di tempat tujuan kami masing-masing. Kami serahkan acara kematian atau Jumat Agung nanti ya Tuhan di dalam tangan penyertaan-Mu. Biar kami bisa menghadiri dan kami mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini segala beban, persoalan, masalah anak-anak Tuhan, Tuhan jamah dan Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga dipulihkan. Masalah keuangan Tuhan pulihkan. Tuhan berkati dengan luar biasa. Kesembuhan terjadi buat mereka yang sakit. Kami percaya tidak ada lagi beban, persoalan yang membuat mereka kehilangan sukacita. Saat mereka pulang dari tempat ini, mereka penuh dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat seluruh persembahan yang sudah diberikan. Persembahan apapun bentuknya, kolekte, persepuluhan, ucapan syukur. Semuanya Tuhan Kau akan berkati. Kami percaya Tuhan, persembahan-persembahan buah sulung, persembahan diakonia, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dan sebentar kami pulang ke rumah masing-masing, kami serahkan roh tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sekarang jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Mari semua kita boleh berkata amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk sebentar saudara bersaat teduh. Dan bagi saudara yang mau keluar, silakan dari baris paling belakang secara bergantian ya, supaya tetap terjaga jaraknya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa pada hari Selasa dan hari Jumat.